Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak Ustaz dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pembelajaran online kita pada minggu ini yaitu tentang bab 2, yaitu menganalisis variasi dan kombinasi keterampilan gerak permainan bola kecil. Ya, yang minggu dulu kita sudah mempelajari permainan bola besar. Sekarang kita mempelajari permainan bola kecil. Di dalam permainan bola kecil ini ada 3 cabang olahraga yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah softball, yang kedua adalah bulu tangkis, yang ketiga adalah tenis meja. Yang kita pelajari sekarang adalah softball. Yang pertama-tama yang harus kita pelajari dulu yaitu tentang sejarahnya. Permainan softball merupakan cabang olahraga beregu yang dapat dimainkan oleh berbagai kalangan putra maupun putri, anak-anak maupun orang dewasa. Permainan ini diciptakan oleh George Hancock pada tahun 1887 di Amerika Serikat dan pertama kali dimainkan di kota Chicago, Amerika. Itu tentang sejarah di dunia pertama kali. Yang kedua, kita lanjutkan ke sejarah di Indonesia. Pada tahun 1966, permainan softball di Indonesia masih dianggap sebagai olahraga kaum wanita. Setelah Asian Games Bangkok, barulah kaum pria bermain softball. Permainan softball pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada Pekan Olahraga Nasional yang disingkat dengan PON yang ke-7 di Surabaya. Barulah permainan ini dipertandingkan di Indonesia. Lanjut kita ke teknik-teknik. Tadi kita sudah mempelajari tentang sejarahnya, kita lanjutkan ke teknik. Teknik-teknik yang harus dikuasai di dalam softball yaitu ada 4. Yang pertama teknik melempar, yang kedua teknik menangkap, yang ketiga teknik memukul, yang keempat adalah teknik berlari. Itulah yang harus kita kuasai di dalam permainan softball tersebut. Lanjut kita ke B, perlengkapan permainan softball. Perlengkapannya yaitu lapangan permainan softball. Lapangan permainan softball berbentuk bujur sangkar dengan ukuran panjang 60 ft atau 18,30 meter. Lapangan untuk putra dan putri berbentuknya sama. Yang membedakan cuma jarak antara pitcher plate ke home base. Untuk putra 46 ft yaitu 14,03 meter. Untuk putri 40 ft yaitu 12,2 meter. Lanjut kita yang kedua yaitu home plate. Home plate-nya berbentuk segi 5 yang terbuat dari karet. Di sini sudah ada ukurannya, ukuran home plate-nya. Lanjut yang ketiga yaitu base atau tiang hinggap. Base itu kalau di dalam softball namanya base, kalau di dalam permainan kasti namanya tiang hinggap. Ada base 1, ada base 2, dan ada base 3. Berarti ada 3 tiang hinggap di dalam permainan softball. Lanjut kita ke keempat yaitu sarung tangan. Sarung tangan itu disebut glove. Ya. Terbuat dari kulit, dipakai oleh pemain penjaga. Ya, dipakai oleh pemain penjaga. Glove ini ada 3 macam, yaitu yang pertama finger glove. Itu glove yang dipakai semua pemain lapangan. Yang kedua, catcher glove. Glove yang dipakai oleh catcher. Catcher itu adalah penangkap belakang pemukul. Lanjut yang C, pitch base mills.
Itu glove yang dipakai penjaga base pertama. Itu adalah jenis-jenis glove yang dipakai dalam permainan softball. Lanjut kita yang nomor 5 yaitu bola. Bola terbuat dari kulit, di dalamnya campur gabus dan karet. Yang keenam yaitu stick atau alat pemukul. Di dalam permainan softball ini ada namanya batter. Batter itu adalah seorang pemukul. Yang kedua yaitu pitcher. Pitcher itu adalah seorang pelambung. Yang ketiga catcher. Catcher tadi sudah kita bahas. Catcher itu adalah seorang penangkap. Ya. Ada seorang pemukul, ada seorang penangkap, dan ada seorang pelambung. Itulah tentang permainan softball. Mungkin itu aja yang dapat Ustaz sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Untuk tugas anak-anak Ustaz di rumah, buatlah ini perlengkapan softball yang ada di halaman 48 di buku cetaknya. Buatlah alat-alatnya mulai dari lapangan, home plate, base-nya, sarung tangan, bola, stick, atau pemukul. Coba anak-anak Ustaz buat di rumah, kirimkan melalui Google Classroom kita. Mungkin itu aja yang dapat Ustaz sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.